Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Pradestri Gita Cahyani dengan NIM 20011110103. Dalam video ini saya akan menjawab 2 soal sebagai ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Perencanaan Pengawasan dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain SOS MSI. Baik, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu seberapa penting pengawasan dalam sebuah pembangunan. Nah, menurut saya, pengawasan dalam sebuah pembangunan itu sangat penting. Mengapa? Karena dengan adanya pengawasan ini, semua akan terkontrol dengan baik. Dimana dengan pengawasan ini kita bisa mengetahui apa kesalahannya, apa kekurangannya, dan bagaimana kemajuannya yang akan kita buat selanjutnya. Nah, dengan pengawasan ini kita dapat mengoreksi bagaimana inovasi-inovasi yang akan diterapkan untuk pembangunan selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan tentang controlling trend 2022. Nah, yaitu yang pertama, mengontrol kepemimpinan atau pola pikir, di mana kerangka tindakan ini terdiri dari pendekatan pengendalian yang baru dan terbukti diperlukan agar berhasil menguasai beragam tantangan transformasi gesit seperti transformasi digital dan ekologis. Nah, yang kedua yaitu ada pengendalian EGIL atau tujuan dan hasil utama, di mana yang dimaksud di sini adalah transformasi model bisnis ini mengubah proses dan strukturnya. Perubahan organisasi di perusahaan didorong dengan usaha keras. Namun, informasi yang berhasil juga membutuhkan sistem kontrol yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu mengontrol transformasi kinerja berbasis data. Pengontrolan harus memastikan bahwa data internal dan eksternal terintegrasi lebih erat ke dalam keputusan bisnis, di mana data ini akan membuat suatu pembangunan akan lebih jelas. Kemudian yaitu pengendalian fungsional atau pengendalian rantai pasokan. Mempertahankan rantai pasokan menjadi keunggulan kompetitif strategi bagi suatu perusahaan. Di semua industri, perusahaan berjuang dengan masalah pengiriman dan menimbulkan tantangan besar bagi kelangsungan model bisnis. Pemasukan otomotif seperti halnya perusahaan dagang. Selanjutnya yaitu pengendalian berkelanjutan atau disebut juga dengan penilaian siklus hidup produk. Kajian terhadap aktivitas perusahaan terkait dampak terhadap lingkungan semakin menjadi fokus utama. Seluruh siklus hidup suatu produk menarik, dimulai dengan pengadaan bahan baku hingga daur ulang dan pembuatan produknya. Kemudian yang selanjutnya adalah alat pengontrol nilai seumur hidup suatu pelanggan. Dalam hal instrumen pengontrolan, nilai seumur hidup pelanggan menjadi semakin penting. Kelangsungan ekonomi produk selama siklus hidup di bawah pengaruh proses cross-selling dan upselling menjadi tolak ukur suatu pembangunan. Kemudian selanjutnya ada pengendalian digital, analisis biaya atau manfaat. Nah, di sini dijelaskan tidak setiap tren digital harus diterapkan tanpa refleksi dari perusahaan. Konversi atau perluasan ke model bisnis digital membutuhkan kasus bisnis yang layak. Ini membutuhkan prestasi dan evaluasi yang transparan untuk sebuah pembangunan. Kemudian yang terakhir yaitu ada mengontrol kompensasi, model kompensasi, di mana perkembangan saat ini meningkatkan dalam praktik untuk mendefinisikan, mempromosikan sesuatu yang diterapkan dalam suatu pembangunan tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.